Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Miftahul Janah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 bidang Fisika Universitas Mula Warman tahun 2022. Saya merupakan guru fisika di SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Kali ini saya akan menyampaikan hasil best practice saya selama pendidikan profesi guru dengan tujuan meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran fisika pada materi gerak harmonik sederhana berbantuan aplikasi Pipox. Pembuatan best practice ini saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu menjadi guru mata pelajaran fisika memiliki tantangan tersendiri, khususnya di SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Sebagian siswa menganggap bahwa mata pelajaran fisika cukup sulit. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh materi fisika tersebut, namun metode guru dalam menyampaikan juga mempengaruhi minat, motivasi, dan pemahaman fisika siswa. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah dalam pembelajaran fisika di SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari adalah kurangnya minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran fisika. Siswa merasa pembelajaran fisika kurang menarik karena belum menggunakan media pembelajaran yang menarik. Penggunaan handphone saat kegiatan belajar mengajar belum maksimal. Guru kurang optimal menggunakan model pembelajaran yang inovatif, dan guru kurang memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran yang inovatif. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Untuk menyelesaikan berbagai masalah di atas, dilakukan pembelajaran yang inovatif menggunakan model pembelajaran problem-based learning, berbantuan aplikasi Pipox pada materi gerak harmonik sederhana. Praktek ini penting untuk dibagikan karena praktek yang telah dilakukan ini telah berdampak positif bagi siswa selama proses pembelajaran, yaitu respon siswa ketika pembelajaran menjadi lebih aktif, siswa terlihat antusias, dan siswa memberikan respon bagus terhadap pembelajaran. Dengan demikian, praktek yang telah dilakukan ini patut untuk dibagikan sehingga dapat menjadi rujukan oleh guru sejawat yang memiliki masalah yang sama dalam kegiatan belajar mengajar. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini? Peran dan tanggung jawab saya adalah sebagai guru. Dalam hal ini, saya bertanggung jawab untuk menyampaikan materi dan menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menarik, sehingga membuat peserta didik tertarik dan memiliki motivasi untuk belajar fisika. Selain itu, peran saya adalah sebagai fasilitator siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, saya memandu siswa dalam menggunakan aplikasi Pipox. Tantangan. Apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Berbagai tantangan yang dialami dalam mencapai tujuan praktek ini adalah guru dituntut untuk membuat pembelajaran yang menarik dan inovatif. Guru dituntut untuk menerapkan model pembelajaran inovatif, dalam hal ini PBL. Guru dituntut untuk menyelesaikan masalah siswa, yaitu minat dan motivasi siswa masih rendah dalam belajar fisika. Pemilihan media pembelajaran yang dapat membuat siswa tertarik dan termotivasi untuk belajar fisika. Siswa yang terlibat belum pernah menggunakan aplikasi Pipox sehingga guru perlu sedikit memandu untuk penggunaan aplikasi. Pembuatan LKPD yang komunikatif dan didesain secara menarik dan mengkondisikan siswa selama kegiatan belajar mengajar karena siswa tidak terbiasa direkam. Siapa sajakah yang terlibat? Berbagai pihak yang terlibat dalam praktek ini, yaitu kepala sekolah yang telah memberikan izin, kemudian siswa kelas 10 full day, guru, 2 siswa untuk membantu pengambilan video, dosen pembimbing, dan guru pamong yang telah membimbing guru dalam pelaksanaan PPL. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Pada bagian ini saya mengidentifikasi masalah berdasarkan jenis permasalahan, yaitu pedagogik, literasi dan numerasi, kesulitan belajar siswa termasuk siswa yang berkebutuhan khusus, relasi dengan siswa dan orang tua, pemanfaatan model pembelajaran, materi terkait literasi numerasi, advanced material, miskonsepsi, HOTS, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, eksplorasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, dilakukan kajian literatur dan wawancara kepada teman sejawat, kepala sekolah, dan pakar untuk memperoleh penyebab masalah. Yang ketiga,
penentuan penyebab masalah. Berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah, saya menentukan dan menganalisis akar penyebab masalah. Yang keempat, masalah yang terpilih dan yang akan diselesaikan. Setelah mengetahui akar penyebab masalah, saya memilih masalah yang akan diselesaikan. Dan yang kelima, eksplorasi alternatif solusi. Pada bagian ini, saya telah memilih masalah yang akan saya selesaikan, kemudian saya cari alternatif solusi. Dan yang keenam, menentukan solusi. Pada bagian ini, saya telah menemukan solusi untuk permasalahan yang saya pilih. Yang ketujuh adalah membuat perangkat ajar berupa RPP, LKPD, media pembelajaran, materi ajar, dan instrumen penilaian. Yang kedelapan, mempresentasikan perangkat ajar untuk mendapatkan masukan. Yang kesembilan, merevisi perangkat ajar. Dan yang kesepuluh, menerapkan perangkat ajar dalam pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan minat dan motivasi siswa. Strategi apa yang digunakan? Strategi yang digunakan adalah merancang kegiatan pembelajaran yang inovatif dan menarik menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan aplikasi Pipox. Sedangkan untuk media pembelajaran digunakan PPT dan video. Selain itu, diberikan angket refleksi pembelajaran menggunakan Kahoot. Dengan demikian, unsur TPACK atau TPACK sudah terpenuhi. Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Praktek ini melibatkan siswa kelas 10 full day dengan jumlah siswa 16 anak. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan TPACK. Untuk proses pembelajarannya terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, guru membuka salam, dilanjutkan doa, kemudian guru mengabsen kehadiran siswa, guru menyampaikan apersepsi, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Ketika guru menyampaikan apersepsi, terlihat siswa aktif menjawab pertanyaan apersepsi dari guru. Kemudian kegiatan inti ini terbagi menjadi 5 fase. Fase pertama, orientasi siswa pada masalah. Pada fase ini, siswa menyimak video yang diputarkan oleh guru, kemudian guru memberikan pertanyaan yang berupa masalah kepada siswa untuk didiskusikan bersama kelompok, sehingga siswa mampu menuliskan jawaban sementara sebagai hipotesis pada LKPD. Kemudian fase yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membimbing siswa menuliskan hipotesis di LKPD. Siswa dalam kelompok terlihat aktif mendiskusikan hipotesis dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Fase yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada fase ini, guru membimbing siswa untuk melakukan percobaan gerak harmonik sederhana menggunakan aplikasi Pipox. Berdasarkan pengamatan guru, siswa melakukan percobaan dengan aktif, bersemangat, dan antusias. Fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada fase ini, guru mendampingi siswa untuk menganalisis hasil data yang diperoleh dari percobaan. Ada beberapa siswa yang bertanya terkait analisis karena merasa kesulitan. Setelah itu, siswa bersama kelompok mempresentasikan hasil percobaan dan diakhiri tanya jawab. Fase yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Fase ini, guru meminta siswa untuk mengisi refleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Yang terakhir, kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, dan guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Berbagai sumber daya yang dibutuhkan antara lain perangkat pembelajaran, laptop, LED, jaringan internet, kamera, dan smartphone. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi yang dilakukan? Dampak dari praktek ini adalah siswa menunjukkan perilaku yang aktif pada saat kegiatan belajar mengajar, yaitu pada kegiatan diskusi, menjawab pertanyaan, presentasi, dan tanya jawab ketika presentasi. Nampak juga ketika pembelajaran, tidak ada siswa yang tertidur atau meletakkan kepalanya di atas meja. Siswa terlihat antusias dalam pembelajaran. Hal tersebut nampak juga pada hasil refleksi
siswa terhadap pembelajaran. Secara umum dapat disimpulkan bahwa siswa merasa senang, bersemangat, dan tidak jenuh ketika pembelajaran. Dengan demikian, strategi yang saya lakukan dalam praktek ini cukup berdampak pada siswa dan mampu mengatasi masalah siswa terkait minat dan motivasi belajar siswa. Keefektifan hasil best practice ini dapat diketahui dari penyebaran angket minat dan motivasi belajar kepada para siswa. Berdasarkan hasil penilaian siswa, yaitu dengan mengisi angket minat dan motivasi belajar, diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan grafik, dapat disimpulkan bahwa praktik yang saya lakukan yaitu pembelajaran fisika materi gerak harmonik sederhana dengan bantuan aplikasi Vivox efektif digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Penggunaan model pembelajaran PBL berbantuan aplikasi Vivox efektif digunakan dalam pembelajaran fisika karena siswa bersemangat, tidak merasa jenuh dan senang selama kegiatan belajar mengajar, yang ditandai oleh semua siswa yang menjawab setuju dan sangat setuju dalam angket. Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik. Oke. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang mau pimpin doa hari ini? Oke, Mas Sobri, silahkan. Saya absen dulu ya. Ahmad Fauzi. Oke. Kemudian Diki Wijayanto. Oke, Mas Diki hadir ya. Alhamdulillah. Kemarin sakit apa Mas Diki? Sakit kecapean. Oh, kecapean ya. Alhamdulillah sekarang udah sembuh ya. Fatur Sinatria. Hadir. Fatur Ahmad. Oke. Hidayatin Halimah. Oke, nah tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, akan percobaan. Nah, diharapkan kalian mampu mengetahui hubungan dari periode dan frekuensi seperti itu. Oke, nah ini ya. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video. Sebentar. Video gerak harmonik. Nah, bisa diperhatikan videonya. Nah, ini ya videonya ya. Oke, kalian perhatikan. Setelah melihat video ini, apa yang kalian pikirkan tentang gerak harmonik sederhana? Oke, Mas Ilham. Apa? Mengayun. Oke, mengayun, berayun. Gerak berayun, oke. Yang lain ada? Oke, sip. Ada yang lain mau menjawab? Tunjuk tangan, angkat tangan. Ada lagi? Kata Mas Ilham itu geraknya mengayun, berayun. Ada lagi yang mau menjawab? Oh, Mas Mahroja mau menjawab? Gerak, oh iya gerak bolak-balik. Oke, nah mari kita lihat definisinya ya. Yang pertama adalah geraknya bolak-balik, seperti dalam video tadi. Geraknya bolak-balik ya. Kemudian selanjutnya adalah
berlangsung secara periodik. Oke. Apa, Mas? Ayunan. Ayunan, oke. Terus apa lagi? Lato-lato, oke. Berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai kelompok fisika minggu lalu. Nah, sekarang Bu Nurul minta perwakilan kelompok mengambil LKPD dan alat dan bahan untuk percobaan kita nanti. Panjang tali, ini loh talinya ini. Dibuat semakin panjang, apa yang terjadi dengan periodenya? Tadi periode itu kan gerak bolak-balik ya. Nah, jika talinya ini dibuat semakin panjang, jadi kayak gini. Oke. Talinya itu dibuat semakin panjang. Nah, apa yang terjadi dengan periodenya? Nah, silahkan kalian diskusikan, kemudian kalian tulis di LKPD kalian, di bagian hipotesis. Silahkan kalian tulis di bagian hipotesisnya. Jika panjang tali dibuat semakin panjang, apa yang terjadi dengan periodenya? Biar kalian semangat, yuk semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Oke. Silahkan. Nah, menghadap ke sini, menghadap ke barat. Sambil sekarang kalian akan melakukan percobaan bandul sederhana menggunakan aplikasi Pipox ya. Nah, aplikasinya sudah terinstall di HP kalian? Sudah, oke. Untuk alat dan bahannya ada LKPD, kemudian tali, kemudian meteran, dan ini ya tongkat ya. Sudah ya, dan HP. Silahkan disiapkan. Nah, HP-nya ditarik dulu. HP-nya ditarik seperti ini ya. Seperti ini. Nah, gini, kalau gini. Nah, gini. Alipati ya? Alipati berapa? 60 cm pertama. Kayak gini. Ini aman insya Allah ya.
Si lecet kan. Ada tur 0,08. Ada tur. Ning boyak lu. Masa ngene nya. Sik periodene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang apa yang kita praktekkan hari ini. Dari Sobri. Percobaan pertama kita mencoba dari ukuran 60 cm. Jika 5 kali percobaan, yang pertama koridornya 1,62 dan frekuensinya 0,62. Percobaan kedua 0,10. Untuk sesi tanya jawab kami persilahkan. Nggak ada kan? Adakah yang mau bertanya? Ada nggak? Saya pikir. Oh iya, Mas Indar. Kenapa kok hasilnya nggak sesuai sama tema? Kenapa kok hasilnya percepatan gravitasi? Tadi hasilnya berapa punya Mas Iwan? 8 berapa tadi yang dibacakan 8,7. Kenapa nggak sama dengan teori-teorinya kan 9,8 sampai 10 ya? Itu tergantung. Kita sudah mempelajari gerak harmonik ya, gerak harmonik sederhana. Oke, nah jadi gerak harmonik sederhana itu apa? Gerak bolak-balik. Nah, melalui suatu titik kesetimbangan. Kemudian syarat benda dikatakan gerak harmonik apa? Syaratnya adalah yang pertama geraknya bolak-balik, kemudian berlangsung secara periodik. Setelah itu adanya titik kesetimbangan. Oke, terus apa lagi?
Apalagi Mas Miftah? Syaratnya tadi apa? Masih ingat? Arah gaya menuju titik kesetimbangan. Oke. Mari kita kasih aplaus dulu untuk kita semua karena sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Oke, sebelum saya tutup, siapa yang mau memimpin doa? Tadi udah Mas Sobri, kemudian untuk piket hari ini selain Mas Sobri? Oke, Mas Diki ya yang piket. Oke, Mas Diki piket hari ini, silahkan pimpin doa. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dan dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Untuk materi minggu depan kita akan lanjutkan gerak harmonik ya. Gerak harmonik sekarang bandul, besok pegas. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Saya tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Yulianti SPDI MPD, merupakan Kepala Sekolah di SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari, yang merupakan sekolah tempat Ibu Nurul Miftahul Jannah mengajar, dan beliau adalah mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran fisika. Kami perlu menyampaikan terkait dengan perkembangan hal yang telah didapatkan dari Ibu Nurul Miftahul Jannah setelah mengikuti kegiatan pendampingan materi dalam PPG dalam jabatan mata pelajaran fisika. Tentunya telah banyak hal yang didapatkan dari materi pendampingan PPG dalam jabatan yang telah diikutinya. Dan ternyata di dalam pelaksanaan implementasi di sekolah ini tentunya mengalami peningkatan. Di dalam peningkatannya tentunya terletak di kegiatan perangkat pembelajaran. Ibu Nurul Miftahul Jannah telah mampu meningkatkan kegiatan telaah SKL, KI, KD, merancang prota dan prosem, dan telah mengalami peningkatan di dalam pengembangan materi, model pembelajaran, serta media pembelajaran. Sehingga materi ajar dan lembar kerja peserta didik telah bisa disusun dengan lebih baik. Selain itu, model pembelajaran abad 21 juga telah ditekankan dengan mengelola sumber belajar digital. Hal lain yang tentunya meningkat tentunya di dalam pengembangan instrumen penilaian pembelajaran. Pengembangan instrumen penilaian sikap, karakter, pengembangan instrumen penilaian pengetahuan yang berbasis HOT, serta pengembangan instrumen penilaian keterampilan yang berkompetensi karakter dan literasi ini telah mulai dimunculkan di dalam perangkat pembelajaran. Nah, tentunya di dalam pengembangan RPP ini telah mampu menerapkan kegiatan pembelajaran yang mengarah kepada model pembelajaran di abad 21. Hal lain yang berkaitan dengan peningkatan tentunya adalah pelaksanaan di dalam kegiatan di kelas. Baik itu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup telah mengalami banyak peningkatan setelah mengikuti kegiatan pendidikan dalam jabatan mata pelajaran fisika. Kegiatan pendahuluannya telah menerapkan kegiatan persepsi motivasi terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran. Selain itu, di dalam kegiatan pembelajaran, guru lebih menguasai materi pembelajaran karena sebelumnya telah menyusun perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Hal lain di dalam kegiatan implementasi pembelajaran, karena telah disiapkan RPP yang bagus, ini tentunya pembelajarannya sudah
dilaksanakan bersifatnya inspiratif, multifaset, dan tentunya sudah mengarah kepada kemampuan berkembang higher order thinking skill atau HOTS dan keterampilan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Terkait dengan pemanfaatan media sumber belajar di dalam kelas, guru di sini telah melaksanakan perkembangan teknologi, prinsipnya adalah TPACK. Dan tujuan pembelajarannya ini telah mengadopsi tujuan pembelajaran yang berpola ABCD. Selain itu, guru telah mampu berinteraksi dengan peserta didik dengan lebih baik dengan menggunakan media-media dan sumber belajar yang tentunya di sini memberikan respon positif dan partisipasi, dan tentunya adalah hubungan pribadi yang lebih kondusif dan konstruktif di dalam kegiatan pembelajaran. Dan guru di sini di dalam mengajar ini telah menggunakan tentunya bahasa Indonesia yang baik, benar, kontekstual, dan pilihan katanya bisa dipahami oleh peserta didik di dalam kelas. Maka kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Nurul Miftahul Jannah di dalam kelas ini setelah mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan ini mengalami peningkatan yang lebih baik. Semoga kedepannya hal ini tentunya terus menjadi refleksi di dalam melaksanakan pembelajaran untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di waktu-waktu yang akan datang. Kami tentunya dari sekolah SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari mengucapkan terima kasih. Guru kami ini telah menjadi guru yang lebih profesional lagi di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dimulai dari kegiatan menyusun perangkat pembelajaran yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang dilaksanakan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Majalani, SPD MPD. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunung Kidul, dan juga rekan kerja Ibu Nurul Miftahul Jannah SPD, yaitu guru fisika di SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunung Kidul juga. Pada kesempatan ini saya akan memberikan masukan saya terkait perkembangan Ibu Nurul setelah mengikuti PPG dalam jabatan. Yang pertama adalah pembelajaran yang sebelumnya masih teacher based center, dan Ibu Nurul berhasil merubahnya jadi student center, yaitu beliau melibatkan siswa sepenuhnya untuk pembelajaran fisika di mata pelajaran beliau. Yang kedua, terkait pengembangan teknologi, beliau berhasil menggunakan teknologi sebagai bahan untuk pengajaran di pembelajaran fisika, yaitu penggunaan PowerPoint, LCD, LED, dan lain sebagainya. Jadi beliau berhasil untuk melakukan pembelajaran berbasis teknologi dan inovasinya dengan sangat baik. Yang ketiga adalah beliau berhasil merubah mindset siswa, yaitu siswa itu sering berpikir bahwasanya fisika adalah mapel yang sangat susah dan momok bagi mereka. Dan dengan interaktifnya beliau dan pengajaran fisika, beliau berhasil merubah masa siswa, yaitu membuat fisika adalah mapel yang sangat menyenangkan bagi siswa-siswi SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Terima kasih. Sekian komentar dari saya terkait dengan perkembangan Ibu Nurul sebelum dan sudah mengikuti PPG dalam jabatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.